Mubahala Bambang amat mustajab. Ini yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan untuk alumni saja ini. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Bentar. Ya, siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Ada berita yang sangat mencengangkan, Gus Auzi meninggal dunia. Ya, ternyata meninggal dunianya setelah saya telusuri dari berbagai macam informasi, berita, banyak YouTuber yang memberitakan bahwa Gus Auzi meninggal dunia. Ternyata meninggal dunianya itu setelah beliau mubahalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabarakatuh teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Plaza Peloso Kediri bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini saya Mukharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di Pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin, dan beliau tadi malam nyetir sendiri, dan rencana yang asli jam 10 ini saya harus berangkat ke Jombang ke tempat Gus Wahab tambak beras, tapi Allah berkehendak lain, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Ya, mengatasnamakan kebenaran, mengangkat Quran di kepalanya, lalu mengakui nasab Alawi katanya, menyambung kepada Rasulullah. Setelah itu Gus Auzi lalu melaknat Kiai Imad, ya, dan ternyata ditemukan, ya. Mat Imaduddin, ya, datanglah ke Bojonegoro. Tak sodok pantatmu pakai gagang pacul, ya. Datang ke Bojonegoro. Gagang pacul. Ya, siapapun jangan bermain-main dengan mubahalah. Ya, jangan bermain-main dengan mubahalah. Apalagi membawa-bawa Quran, membawa-bawa Rasulullah, membawa-bawa syahadat. Dan ini sangat berbahaya.
dan kita menemukan fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Banyak tokoh-tokoh setelah mubahalah dan mengutuk Kiai Imad, dan ternyata ada yang meninggal lagi pegang mic, ya. Ini yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ini. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Saat ceramah dan meninggal dunia. Ya, berita yang terbaru, Gus Auzi setelah mubahalah meninggal juga katanya, wafat. Ya, kata Kiai Muharrar, jangan sekali-kali bermain-main dengan mubahalah. Terbukti, ya, para pakar dan para ahli sekarang menemukan mubahalahnya Bung Rizik Syihab dengan Gus Dur itu tidak main-main. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Ya, apabila salah, itu mubahalahnya Rizik Syihab sampai berani dan mengucapkan rusak dan hina hidupnya, anak istrinya, keturunannya, dan 7 turunan. Dan ternyata beberapa tahun setelah itu, dan ternyata Kiai Imad membongkar dan menemukan nasab mereka ternyata palsu, tidak menyambung kepada Rasulullah sesuai data ini, sesuai data yang ditemukan. Lalu ahli genetika, ahli genetik, ya seperti Bapak Dr. Sugeng, ahli genetika, menemukan dan ternyata tidak sesuai, ya, menurut kajian genetik bahwa klan Ba'lawi nyambung kepada Rasulullah. Ternyata tidak. Dan ternyata di Jazirah Arab, khususnya di Yaman, sekitar 185 orang dites DNA, ternyata dari klan Ba'lawi tidak ada satu pun yang sama dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan cuma 7 turunan, tapi ternyata sampai akhir hayat. Dan ini kan efek dari mubahalah, terbongkar semuanya, sahabat. Jadi meskipun seperti itu adalah perjalanan hidupnya Gus Auzi, ya, termasuk kiai yang meninggal saat pegang mic itu, ya, mengutuk dan langsung meninggal saat itu juga. Jadi pelajaran bagi kita semuanya, sahabat, hati-hati jangan pernah bermain-main tentang mubahalah. Sekarang aja kiai-kiai kita nyium kakinya habaib. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Hasim. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Khalil Bangkalan. Dulu mereka yang ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Saya punya suratnya Utsman bin Yahya ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Ngemis-ngemis, pengen diberikan sebuah tanda tangan oleh Syekh Nawawi Tenara agar kitabnya bisa dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi tidak mau. Kenapa? Nggak bermutu kitabnya. Ya, jangan main-main. Dan kita dipertontonkan sekarang, diperlihatkan fakta dan realita yang mulai berani bermubahalah, menafikan nasab Wali Songo dan menentang keilmuannya Kiai Imad, dan ternyata Allah permalukan. Ya, dengan cara yang sangat luar biasa mencengangkan. Hati-hati. Saya semoga Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1, mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya,
mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Hati-hati, jangan berani bermubahalah. Lebih baik ilmu dilawan dengan ilmu, ya, genetik dilawan dengan ahli genetik, ilmu nasab dilawan dengan ilmu nasab, karena ini ranah fikih, karena ini ranah keilmuan, ya. Jadi harus dilawan, dibendung dengan keilmuan juga. Semoga kejadian Gus Auzi ini yang terbaru dan terhangat ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di saat kita berbeda pendapat dalam hal urusan nasab, jangan dibawa-bawa ke mubahalah lah, karena ini ranah keilmuan, ini ranah fikih, ya. Jadi di saat sekarang ternyata terbantahkan atau terputus nasabnya, menurut kajian ilmu tidak menuntut kemungkinan 4 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun yang akan datang ternyata datanya ditemukan, dan penemuan keimad ini bisa dibantah dan bisa dibatalkan sesuai dengan kajian ilmu, ya. Ternyata menurut kajian genetika itu bisa dibantahkan misalkan dengan kajian ilmu yang lain, karena perubahan-perubahan genetik. Nah, itu kan ahli-ahli ilmu, ahli-ahli genetik yang harus menjawab. Jadi sahabat, ya, sekali lagi saya secara pribadi turut bela sungkawa atas wafatnya Gus Auzi. Gus Auzi Bojonegoro ini adalah termasuk salah satu pembela nasabnya Ba'alwi, bahkan sampai kekehnya membela nasabnya klan Ba'alwi. Beberapa bulan yang lalu Gus Auzi Bojonegoro ini berani bermain-main mubahalah dengan Al-Quran sekaligus melaknat Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan yang paling miris adalah pada momen proses pemakaman dan tahlil beliau dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar, orang yang pertama kali menginformasikan bahwa Gus Auzi ini wafat. Di dalam channel Facebooknya, Kiai Muharrar menginformasikan bahwa tidak ada satupun habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar di akun Facebooknya. Ya, meskipun disambung-sambungkan dengan adanya mubahalah sebelumnya, lalu meninggal, meskipun dalam hal catatan takdir memang sudah tercatat, ya, harinya, tanggalnya, waktunya kemeninggalan seseorang, wafatnya seseorang sudah tercatat. Ya, cuman karena kebetulan sebelumnya mubahalah dan mengutuk Kiai Imad dan ternyata wafat, meninggal dalam keadaan yang menghebohkan di Nusantara. Itulah sahabat, ya. Semoga yang telah meninggal diterima iman dan Islamnya, ya, tapi karena kebetulan ini masih panas dalam urusan nasab, pasti akan terus diberitakan. Jadi polemik nasab ini ya sampai 2028 akan tetap terus dibahas dan terus panas. Ya, kita tonton sahabat, apalagi kejadian-kejadian yang sangat menghebohkan di nasional urusan nasab ini. Ya, semoga semuanya ulama-ulama yang cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikasih keselamatan jiwa, raga, lahir dan batinnya.